Baik, Bapak, Ibu, siswa semua, mohon perhatiannya. Acara akan kami mulai ya. Kepada seluruh peserta webinar, sebelum memulai seluruh rangkaian kegiatan, dimohon untuk menyalakan videonya dan mematikan audionya, supaya pemateri jelas menyampaikan materinya. Ya, sekali lagi, mohon dinyalakan videonya. Ya, mungkin ada yang baru gabung ya. Mohon dinyalakan videonya dan dimatikan audionya. Terima kasih atas perhatiannya. Langsung saja ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana keadaannya hari ini, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Lancar-lancar ya puasanya, walaupun siang-siang gini lagi enak-enaknya tidur, tapi kita bisa mengikuti kegiatan yang lebih bermanfaat ini ya. Tetap semangat menjalankan puasanya bagi umat muslim. Semoga ibadah puasa kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua dapat berjumpa dan bertatap muka meski dalam keadaan virtual dalam kegiatan webinar dengan topik It's Quizzes Time. Integrasi Quizzes dan Google Classroom sebagai perangkat evaluasi pembelajaran. Ya, bisa dilihat ya semuanya. Jadi tema pada kesempatan kali ini sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan di masa sekarang yang mengharuskan para guru dan siswa itu belajar melalui online atau daring. Jadi jangan sampai melewatkan webinar ini untuk para siswa dan juga kepada para guru yang mungkin pada kesempatan ini ikut hadir ya dalam webinar ini. Jadi stay tune dari awal sampai akhir ya semuanya. Sebelum mulai ke acara inti, izinkan saya memperkenalkan diri. Di sini saya sebagai host. Nama saya Awit Gending Adriani, SPD dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Seni Tari. Sekarang ini saya mengajar di SMKN Negeri 10 Bandung, jurusan Seni Tari. Kemudian saya akan menyapa dulu nih narasumber kita pada siang hari ini, Ibu Kori. Assalamualaikum Ibu Kori. Waalaikumsalam Bu Awi. Halo. Sehat ya Bu, semangat Bu. Selamat bergabung dan ditunggu banget nih Bu materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Ya baik, mudah-mudahan semuanya bisa ikut ya sampai akhir. Amin. Kemudian saya akan memperkenalkan moderator kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Atep Taufik. Assalamualaikum Pak Atep Taufik. Waalaikumsalam Ibu Awi. Ya, sehat-sehat ya Pak, semangat. Ya, semangat, harus semangat. Ya, semoga lancar kegiatan kita ya. Amin. Nah, Bapak Atep Taufik SIKOM ini merupakan seorang guru kompetensi keahlian broadcasting di SMKN 10. Beliau lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi atau STIKOM Bandung, studi konsentrasi broadcasting. Nah, Pak Taufik ini juga seorang penulis dan sudah membuat buku yang berjudul Mimpi Anak yang diselenggarakan oleh FAM Indonesia. Wah, hebat banget nih ya Pak Atep Taufik ini.
Sukses terus ya Pak ke depannya. Baik Bapak, Ibu siswa peserta webinar, mari bersama-sama bagi yang beragama Muslim, kita membacakan basmalah dan yang beragama lain dapat menyesuaikan. Kita bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini lancar dari awal sampai akhir kita perjumpaan nanti. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung serahkan kepada moderator, Bapak Atep Taufik. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Awit dari SMK Negeri 10 Bandung. Beliau juga mengajar di seni tari ya, Bu? Ya, betul. Oke. Selamat siang anak-anak dan selamat siang rekan-rekan yang bergabung di Zoom kali ini. Dan kita akan membahas tentang bagaimana pemanfaatan Quizizz. Nah, Quizizz ini adalah salah satu platform yang nantinya akan mengintegrasi antara Quizizz dan Google Classroom sebagai perangkat untuk evaluasi pembelajaran. Nah, sebelum ke pemateri, saya akan memperkenalkan dulu pemateri kali ini. Nah, saya akan memperkenalkan presenter atau pemateri hari ini, yaitu Ibu Kori Konita, SPD MT. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Pak Opi. Alhamdulillah baik ya. Semoga kita lancar ya hari ini. Dan apa yang disampaikan nanti bisa dimanfaatkan ya, Bu? Ya, amin. Mudah-mudahan ya. Oke. Sebelumnya Ibu Kori Konita ini, saya akan membacakan dulu sedikit CV-nya. Ibu Kori Konita ini lahir pada tanggal 25 September 1987. Beliau alamatnya di perumahan Green Grande, Residen, Kota Bandung, dan statusnya sudah menikah ya Bu, dan dikaruniai 2 anak putri, 2 orang putri. Dan pekerjaannya sebagai guru di SMK Negeri 10 Bandung, yaitu jurusan seni broadcasting dan film. Beliau juga selain di SMK Negeri 10 Bandung, merupakan dosen luar biasa Fakultas Informatika di Telkom University. Nah, selain itu juga beliau mengajar ya, Bu, mengajar di SMA Al-Amanah ya. Gitu. Ya. Oke. Nah, dan studi pendidikannya beliau adalah lulusan S1 Sarjana Pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Dan beliau juga S2-nya Magister Teknik di Institut Teknologi Bandung atau di ITB. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin mengontak beliau secara langsung bisa hubungi email di konita.kori@gmail.com. Nah, selain itu beliau juga sangat aktif berorganisasi, diantaranya beberapa kali mendapatkan penghargaan juga ya Bu, mendapatkan achievement sebagai mahasiswa terbaik di fakultas. Nah, selain itu juga beliau sangat dikenal sebagai orang yang, termasuk saya juga mengenal beliau sebagai pribadi yang mempunyai semangat kerjasama yang tinggi dan mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Beliau juga mempunyai kemampuan komunikasi yang baik dan asik juga, dan tentunya beliau juga sangat pekerja keras ya, Bu Kori. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke pemateri, Ibu Kori yang nanti akan langsung menyampaikan materi yang akan disampaikan. Tetapi sebelum itu, rekan-rekan dan siswa yang bergabung diharapkan mengaktifkan kameranya ya. Terus mikrofonnya juga di mute agar tercipta kenyamanan bersama. Nah, apabila di tengah-tengah presentasi nanti akan ada yang mau ditanyakan kepada Ibu Kori, bisa menggunakan fitur raise hand ya. Nah, baik, tentunya narasumber kita sudah siap, Bu Kori sudah siap ya, dan semangat juga itu untuk memberikan materi.
Dan mungkin saya langsung aja ya, Bu Kori. Langsung saja dipersilakan kepada Ibu Kori Konita, SPDMT, untuk menyajikan materi. Silakan. Oke, baik. Saya izin share screen dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang ini di bulan Ramadan kita bisa bertemu secara tatap muka. Mudah-mudahan nanti sebenarnya saya bukan mengajar, saya lebih ke sharing aja ya. Kita sama-sama sharing tentang platform pembelajaran yang mungkin udah nggak asing lagi nih buat para guru dan juga siswa yang ikut hadir hari ini. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, it's quizzes time. Materi yang akan kita ambil itu tentang integrasi quizzes dan Google Classroom sebagai perangkat evaluasi pembelajaran. Oke, ada 4 konten yang akan dibahas. Yang pertama, what is quizzes? Yang kedua, what are the different question types available in quizzes? Yang ketiga, how to integrate quizzes with classroom. Dan yang terakhir, nanti kita akan coba demonstrasikan quizzes. Oke, what is quizzes? Saya yakin ini udah terdengar tidak asing lagi ya buat para guru dan siswa. Quizzes aja di sini sebenarnya udah ada dari tahun 2015. Yang saat itu yang membuatnya 2 orang dari India, namanya Ankit dan Deepak, dapat idenya itu saat mengajar remedial matematika. Itu tahun 2015. Dan saat ini, quizzes ini udah support jutaan siswa di 100 negara. Dan kantornya pun juga udah nggak ada di India lagi, bukan di India saja, tapi sekarang udah ada di California juga. Oke, next. Oke. Quizzes itu adalah platform pembelajaran gamifikasi, di mana kontennya itu dibuat berusaha untuk membuat konten yang menjadi lebih imersif dan menarik. Lalu peserta di sini bisa terlibat secara langsung dan asinkron dengan perangkat apapun, baik secara langsung saat itu bersamaan ataupun jarak jauh. Oke. Lalu umpan balik akan dirasakan oleh pengajar itu secara instan. Ketika peserta didik sedang mengerjakan soal, sedang mengerjakan quizzes itu, sedang terlibat dengan fitur-fitur gamifikasi itu, guru udah bisa lihat hasilnya. Oke, partisipan. Berapa jumlah player yang bisa diikutkan dalam aplikasi quizzes ini? Untuk quizzes yang super account, bisa sampai 500 player atau partisipan. Quizzes super account ini yang berbayar ya. Sedangkan untuk yang basic account, yang free, itu maksimal di 100 partisipan atau player. Lumayan ya, banyak banget. Nah, bagaimana dengan quizzes progress saat ini? Saat ini, quizzes sudah digunakan lebih dari 10 juta siswa. Over 10 million student use quizzes. Lalu, sudah ada 500 000 pertanyaan yang dijawab per bulan. Dan 1 dari 2 sekolah di US sudah menggunakan quizzes. Oke. Nah, ini quizzes cheat sheet. Jadi apa aja sih fitur-fitur yang ada di quizzes yang bisa digunakan dalam pembelajaran? Sebenarnya fasilitas quizzes ini bakal lebih maksimal digunakan kalau kita pakai yang super account yang berbayar. Cuman untuk yang user yang basic juga masih bagus, masih bisa kita gunakan. Salah satunya nih yang menarik itu kita bisa assign homework on any date, kapanpun. Lalu kalau untuk yang berbayar, kita bisa selipkan soal bentuk audio dan video. Ya. Nah, sekarang, what are the different question types available on quizzes? Ada beberapa jenis pertanyaan yang bisa kita gunakan di quizzes. Yang pertama, multiple choice. Ini mungkin udah nggak asing ya buat semuanya. Jadi saat ada banyak option, lalu student need to select one only correct answer, hanya bisa menjawab 1 pertanyaan aja.
Terus yang kedua checkbox. Checkbox saat ada banyak option dan siswa memilih lebih dari satu option. Oke, terus fill in the blank. Fill in the blank ini siswa menulis secara manual di space provided di kotak yang disediakan dan answer-nya itu maksimal di 120 karakter. Lalu poll. Untuk polling ini tidak ada correct answer, jadi siswa bisa menjawab satu atau bahkan lebih dari satu option. Dan yang terakhir open-ended. Open-ended ini pertanyaannya tidak ada kreditnya dan maksimal jawaban itu bisa sampai 800 karakter. Oke, nah, lalu how to integrate quizzes with classroom? Kenapa sih saya memilih classroom? Diawali dari ini. Jadi ada penelitian dari tahun 2020. Kayak ada penelitian yang membicarakan tentang penggunaan Google Classroom saat pandemic period. Saat pandemic period. Nah, kalau diperhatikan di sini dari segi kepemahaman, understanding of the use of e-learning, terutama Google Classroom, di sini dari segi siswa ya, shouldn't already understand the use of learning-based media because it is effective. Jadi dari segi siswa, menggunakan Google Classroom dianggap efektif. Dari segi teacher, sama. Ditambah lagi very helpful. Itu dari segi teacher. Ini penelitian dilakukan tahun 2020 dan menggunakan penelitian kualitatif. Hasilnya seperti ini. Lalu dari segi difficulties, positif and negatif. Shouldn't find it difficult to adapt to the use of learning-based media. Can learn from home and avoid the spread of coronavirus because learning using the internet, students are sometimes interested in opening application other than the material being taught. Nah, salah satu kekurangannya itu adalah saat siswa belajar menggunakan e-learning, misalnya menggunakan aplikasi HP, siswa akan mudah terdistract dengan aplikasi lain yang menurut mereka lebih menarik. Dan itu jadi PR buat kita. Oh, Google Classroom itu dari segi efektif, oh iya nih efektif. Tapi di sisi lain dari segi siswa, ternyata siswa gampang mudah terdistract dengan aplikasi lain yang menurut mereka lebih menarik. Memang kalau dari segi gamifikasi Classroom kurang ya, kurang menarik gitu. Oke. Nah, sekarang itu tentang alasannya kenapa digabungkan dengan Classroom. Jadi kita butuh nih, gimana sih caranya kita belajar as teacher, kita memberikan materi kepada siswa, selain efektif, selain pakai media yang efektif, buat siswa dan buat kita sebagai guru, juga harus ada yang membuat siswa terus-terusan bisa stay tune gitu di situ, bisa terus menarik. Kita akan coba ke quizzes. Oke. Bentar ya. Oke, sampai sini kita akan coba langsung praktek ya. Saya akan demonstrasi gimana sih penggunaan quizzes. Wait. Oke. Sorry, udah muncul belum? Belum ya? Oke, ini quizzes. Bismillah. Nah, ini tampilan muka dari quizzes. Quizzes.com alamatnya. Untuk loginnya juga mudah. Kalau Bapak Ibu punya akun free dari Kemdikbud, bisa join dari sini. Oke, kita pakai akun itu ya, yang dari Kemdikbud. Nah, ini tampilan teacher, dan di sini saya menggunakan yang basic, yang free aja ya. Oke, di sini menu-menunya ada create. Create ini fungsinya untuk membuat quiz dan lesson. Kalau quiz, jelas itu hanya untuk soal, sedangkan untuk lesson ini, jadi kita bisa combine, kita bisa buat slide, dan dilanjutkan dengan quiz. Terus explore. Menu explore ini kita bisa menggunakan quizzes punya orang lain. Misalnya, aduh hari ini saya mau ngajarin tentang untuk matematiknya transformation. Saya mau pakai soal yang dari guru lain, itu juga bisa digunakan.
Terus My Library, ini adalah kumpulan kuisis yang kita punya. Report, ini adalah hasil kuisis dari siswa yang sudah ikut kuisis yang kita buat. Oke, classes ini nanti yang akan kita coba combine, kita integrasikan dengan Classroom. Oke, dan menu setting dan lain-lain. Yang menarik dari kuisis ini ada memes-nya. Jadi selesai satu kuis nanti ada gambar yang ngasih semangat atau bentuknya dari reward, punishment gitu ya, tapi bentuknya gambar, dan itu yang menarik. Oke, itu pengenalan tentang kuisis sekilas. Karena kita akan coba buat integrasikan dengan Classroom, jadi kita buat dulu kelasnya di Classroom. Saya yakin untuk Classroom ini Bapak, Ibu, dan siswa juga udah familiar ya. Kita coba buat dulu. Kita buat satu kelas, misalnya kelas editing. Pencet warna biru. Udah itu. Kelas editing audio video, subjeknya editing audio. Oke, clear. Nah. Oke, udah terbuat kelasnya. Sekarang dari siswa. Oke, kelihatan nggak? Kalau yang mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, saya di sini coba kita akan coba tambah murid di kuisis ini. Saya akan coba invite F236 C3W. Oke, join. Oke. Sekarang udah ada satu muridnya ya. Ini contoh. Saya yakin untuk step di sini Bapak Ibu dan siswa juga udah paham ya untuk join ke Classroom. Oke, di sini udah ada ya satu siswa yang masuk kelas editing audio video. Oke, nah sekarang kita masuk ke kuisis lagi. Maaf Pak Opik, kalau di layar Pak Opik ada dua browser nggak ya atau cuma satu? Halo? Hanya ada satu, Bu Kori. Oke. Bentar ya, saya coba. Oke, kita kenalan dulu sama menu yang ada di kuisis. Nah, so asumsi kita semua udah punya, jadi kita udah punya satu kelas di Classroom dengan akun yang sama ya. Jadi pastikan akun kuisis dengan akun Classroom teacher-nya harus sama, akun emailnya. Sekarang kita coba buat quiz pakai menu create. Kita kasih nama kuisnya, misalnya materinya tentang transisi video. Oke. Subjeknya komputer, lalu pilih next. Nah, tadi seperti yang sudah dibahas, ada beberapa jenis question kita bisa gunakan. Sebagai contoh yang ini, transisi video tanpa adanya efek disebut dengan ini. Sorry, saya malah di kolom ini ya. Oke, di sini questionnya di sini. Sorry. Oke, transisi video tanpa adanya efek disebut dengan apa? Nah, di pertanyaan ini untuk yang mengajar matematika bisa nambah equation, bisa nambah gambar. Sedangkan untuk audio dan video ini khusus untuk yang super account. Video juga sama untuk super account. Oke, answer option-nya, misalnya jawabannya match cut,
terus jump cut, terus cut, way, administratif. Kalau Bapak Ibu perhatikan, tampilan yang di kanan ini adalah tampilan soal nanti saat ada di device-nya siswa. Kita pilih jawaban yang benarnya apa, misalnya, di sini jawabannya benar cut. Untuk yang super, ini yang tanda petir ini untuk yang super ya, jadi kita bisa tambah explanation untuk tiap soalnya. Dan untuk waktunya itu minimal untuk satu soal itu di 5 detik dan maksimalnya di 15 menit. Oke, saya pilih 30 second aja. Udah klik save. Nah, terus berikutnya, saya mau menambah dari pertanyaan yang ada di bank soalnya kuisis nih. Kita tinggal cari aja di sini. Tentang transisi video atau tentang video. Kita cari misalnya pakainya video editing. Editing video. Saya pakai kata itu. Terus kita search. Oh, nemu nih ada. Nih, kita lihat di sini. Oh, ini ada soal punya orang. Oh, kayaknya sama nih sama apa yang mau kita bahas. Ini kita add. Okay. Tinggal klik add, dan itu otomatis masuk ke kuisis yang kita punya. Istilahnya itu di kuisis teleport. Question 4, teleport, question 3, teleport. Oke, nah ini udah ya, kita udah punya beberapa soal untuk satu materi ini. Nanti ini mau diedit soal yang dari teleport itu juga bisa. Oh, ini kayaknya mau saya ubah jadi bahasa Indonesia, tinggal diganti. Mau ditambahin answer option-nya, karena buat SMK, SMA misalnya jadi 5 option bisa, tinggal edit aja. Nah, berikutnya, kalau udah selesai, kita bisa publish. Oke, publish. Di sini kita bisa nambah gambar. Kita pilih bahasanya. Hanya Inggris aja ya. Oops. Jadi, grade-nya misalnya untuk kelas 12. Ini statusnya mau public atau private. Kita pilih public aja. Lalu pilih save. Nah, ada 2 jenis. Yang pertama start live quiz. Kalau ini untuk quiz yang saat itu dilaksanakan bersamaan live. Sedangkan assign homework ini yang dijadikan PR. Nah, ini yang akan kita gunakan saat kita mencoba untuk mengintegrasikannya ke Classroom. Kita pilih assign homework. Oh iya, saya lupa. Selain tadi kita bisa buat kuis sendiri, kita bisa teleport, kita juga bisa membuatnya dalam bentuk, kita misalnya punya bank soal dalam bentuk spreadsheet Excel, kita bisa pakai ini. Jadi, tapi pastikan dulu kita pakai template yang diberikan oleh Quizzes. Kita pakai template ini, lalu nanti kerjakan di Excel, baru tinggal di-upload, nanti otomatis bisa digunakan. Nah, balik lagi ya. Jadi nanti kita bisa assign homework di sini. Oke. Karena tadi kita udah punya nih kelasnya, kita udah punya kelas di Classroom, kita udah punya siswa, cuman kita belum mensinkronisasi antara Quizzes dengan Classroom. Sebelum kita assign homework ini, kita masuk dulu ke Classes, kita cek di sini. Tadi kita udah buat kelas kan? Oh iya, tadi saya udah bikin nih, kelas editing audio video. Oke, di save, kita lihat di sini, udah ada tadi satu student-nya. Saya coba satu ya. Nah, saat kita mencoba mengintegrasikan Quizzes sama Classroom di satu kelas itu, kita akan step-nya itu kita kirim invitation dulu nih ke email murid. Jadi muridnya itu harus cek emailnya dan dia harus menerima invitation yang kita kirim. Contohnya ya, ini untuk yang dari murid. Bentar.
ini yang dari murid, kita cek dulu. Kita pastikan siswa kita menerima invitation yang sudah kita kirim ke email masing-masing. Jadi agar Quizzes dan Classroom mereka terintegrasi. Oke, ini ada undangan dari kelas editing audio dan diminta untuk menerima invitation. Nah, jadi di sini udah terintegrasi antara Classroom-nya siswa dengan Quizzes-nya siswa. Saat kita nanti memberikan assignment, otomatis ada. Ini Quizzes yang siswa ya. Oke. Nah, tolak undangan atau terima undangan. Pilih terima undangan, dan di sini ada biasanya bisa ada pilihan memasukkan email orang tua atau wali. Ini tujuannya apa? Jadi nanti kalau ada quizzes, reportnya itu bisa diberikan laporannya kepada email orang tua atau wali. Ini tapi dikosongin juga nggak masalah, bisa. Oke, di sini quizzesnya siswa karena belum ada settingan game apapun, jadi belum menerima tugas. Oke, sekarang oke, nah ini tampilan yang sebelah kiri, tampilan yang siswa atau saya tuker ya. Sebelah kanan tampilan yang murid, yang guru. Sebelah kanan ini tampilan yang siswa. Tadi kan siswa sudah menerima invitation-nya ya. Kita cek lagi quizzes-nya, quizzes yang versi guru. Nanti di sini statusnya berubah menjadi sudah di-accept, tapi siswanya tidak memasukkan email guardian atau parent-nya mereka. Ini nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, nah sekarang bagaimana cara membuat quizzes yang tadi udah kita buat agar siswa bisa langsung terintegrasi. Nah, tadi kita udah buat ya, ini soalnya transisi video. Kita balik lagi tadi ke sini, ada start live quiz sama assign homework. Kita pilih yang assign homework. Nah, deadline-nya nih mau kapan? Tinggal Bapak Ibu atur aja. Oh, misalnya nanti di 22 April, jamnya kapan? Silakan. Untuk yang versi super, dia bisa no deadline. Nah, sekarang bagian assign-nya. Di bagian assign ini baru kita integrasikan dengan Classroom yang kita punya. Tadi namanya kelas editing audio video. Oke, kita cek list ini. Ini mau dikasih nama, misalnya quiz editing audio video. Oke, mau dikasih assignment description-nya bisa, atau dikosongkan juga bisa. Terus mau kapan nih mulai dikasih games-nya? Mau sekarang? Oke, sekarang, atau mau custom date and time juga bisa. Nah, sekarang ya. Next. Terus participant and time. Ini siswa bisa berapa kali sih nyoba quizzes ini? Apa mau dibuat unlimited atau mau dibuat sampai 5 kali bisa. Tapi pilih misalnya 1 kali. Terus show answer during activity. Apakah kunci jawaban ini mau diperlihatkan setiap kali siswa selesai 1 quizzes, nanti ada 1 soal ada jawabannya, 1 soal ada jawabannya, atau mau di off? Atau nanti diperlihatkannya di akhir. Kita pilihin aja ya di akhir. Oke. Mau di shuffle kah soalnya? Optionnya mau di shuffle, ini bisa diatur. Play musik. Oke. Kalau udah selesai settingannya, kita klik assign. Nah, ini udah statusnya udah assign quiz. Sekarang kita lihat dari statusnya siswa ya. Di quizzesnya siswa nanti akan muncul di sini ada aktivitas terbaru, ditugaskan. Nah, kalau di Classroom-nya kita cek di Classroom mereka pun nanti akan ada, nah ini ada new assignment, langsung otomatis. Dan bentuknya assignment. Kalau mereka udah menyelesaikan, tinggal mark as done. Bentuknya link dalam bisa mereka buka versi mobile atau versi web.
Jadi siswa bisa akses dalam dua cara, di classroom mereka atau di quizesnya mereka. Oke, contohnya ya, misalnya kita mau yang ini. Nah, untuk guru, gimana caranya biar bisa lihat, kan tadi alasannya itu bisa instan ya, kita bisa ngeliat reportnya mereka. Kita klik report di sini. Oke, ini ya, yang quiz editing audio video. Oke, nama kuisnya ini yang siswa, saya murid. Oke, kita lihat nih, siswa ini lagi mengerjakan. Oke, mulai game. Nah, kita refresh yang bagian gurunya. Nah, di sini kelihatan update report dari siswa, misalnya ya. Sedangkan sisinya guru, nanti bisa terlihat di sini udah sejauh mana siswa mengerjakan. Nah, oke, ini udah selesai. Di sisinya guru, oh ternyata si murid ini udah beres nih ngerjainnya. Nah, beberapa nilainya seperti ini nilainya. Ini karena yang mainnya cuma satu orang kurang seru, nanti kita coba praktek bareng-bareng ya, biar kelihatan ada leaderboard-nya. Oke, ini dari quizesnya. Terus kalau kita pengen tahu nih nanti di classroom-nya guru seperti apa. Ini kan tadi udah ada ya. Nah, udah ada satu siswa yang ada graded-nya. Kita bisa lihat nah, nilainya berapa sih? Nilai si siswa ini. Oke, nah ini langsung otomatis di classroom-nya udah langsung ada muncul nilainya 100/100. Jadi udah langsung dinilai hasil dari kuis, sudah langsung terintegrasi ke classroom. Jadi kita juga di classroom-nya udah nggak perlu repot-repot meriksain lagi tiap soal, karena udah otomatis terintegrasi. Gitu. Oke, itu dari yang siswa dan guru. Sekarang itu yang versi homework ya. Ini saya close untuk yang siswa. Oke, nah untuk yang guru di sini topik udah ada berapa partisipan ya? Sudah ada 34 partisipan Bu Kori. Ini nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya Bu Kori ya? Oke, boleh. Sebelum ke pertanyaan, gimana kalau kita coba bareng main kuisis yuk? Bareng sama semua partisipan. Jadi Bapak Ibu dan siswa-siswa yang ada hari ini yang ikut webinar ini, saya akan memberikan kuisis. Nanti Bapak Ibu tinggal masukkan kodenya, atau nanti linknya saya kirim di message, dan kita akan sama-sama bermain. Oke, nah kalau mau sama-sama, nanti misalnya Bapak Ibu mau coba praktekin saat Zoom ini dengan siswa-siswanya, jadi pilihnya bukan di assign homework, tapi pilihnya yang start live quiz. Kita coba ya, kita pilih yang klasik. Oke, karena mainnya sendiri-sendiri, kita pilihnya yang klasik. Bapak Ibu sudah siap ya? Nanti cuma sedikit pertanyaan 10. Nah, ini kodenya. Saya coba. Oke. Saya kirim ke message ya. Tunggu, wait. Mana ya message? Oke, saya kirim ke chat ya. Silakan Bapak Ibu yang mau join bisa langsung masukkan kodenya atau klik link quizzes yang ada di menu message Zoom. Nah, nanti update-annya saya lihat di sini. Oke. Silakan Bapak Ibu yang mau join, kita coba bareng-bareng bermain. Oke, udah ada. Yuk, yang lainnya. Ini udah muncul nih, siswa ada satu yang join. Ayo, yang lainnya kita coba bareng-bareng yuk bermain. Oke. Udah ada 3 player. Ini dari banyak kan, 36 partisipan. Ayo, kita sama-sama. Boleh yang lain yang ikut juga
tinggal klik linknya di room chat ya. Ada di room chat atau mau masuk? Oke, makin banyak nih Bu Kori. Ayo yuk kita coba. Ini Bapak Ibu gurunya ada lagi yang mau join, yuk kita coba bareng-bareng main quizzes. Oke, yuk. Oke, Sela Tirza. Ayo nih Apalagi ada. ayo. Yuk kita main rame-rame. Nah ini ada Bu Eli, ada Bu Novi, siapa lagi nih? Ayo guru-gurunya juga boleh. Ibu Ana. Oh iya ada Bu Ibu Aam juga. Halo Ibu Aam. Ada lagi yuk mau join? Let's go yuk. Kita main rame-rame. Udah? Mau ada yang masih mau join? Oke, segini aja. Udah oke. Oke. 13 player cukup. Ayo Bapak Ibunya jangan kalah sama siswanya ya. Kita main quizzes rame-rame. Yuk, bismillah kita mulai ya. Yuk, start. Oke. Cek quizesnya masing-masing, ini leaderboard-nya.
main ya. Oke. Oh, dan semuanya sudah selesai. Tadi leaderboardnya ini muncul partisipan name-nya siapa aja. Selamat buat Celia. Wah, kalah ini guru-gurunya. Yang menangnya siswa. Oke. Seru banget Bu Kori. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu. Tadi kita udah belajar sama-sama sharing kenalan Quizzes, gimana mengintegrasikannya dengan Classroom. Terus kalau Bapak Ibu mau live Quizzes bareng-bareng seperti ini juga bisa. Mudah-mudahan, nggak tahu deh, serunya sama nggak ya sama Mobile Legends? Tapi berharap deh mudah-mudahan dengan adanya Quizzes ini, siswa jadi nggak boring nih, ada gamifikasi Betul, juga loh ternyata gitu. Itu aja mungkin ya Popik ya. Mudah-mudahan ada yang mau ditanyakan. Oke. Gimana anak-anak dan Bapak Ibu guru, tentunya ini penggunaan Quizzes ini sangat seru ya Bu Kori, sangat seru. Jadi tidak terlalu kaku gitu seperti Google Form dan sebagainya ya Bu Kori. Jadi ada musiknya, ada games-nya dan sebagainya. Ini tentu pasti anak-anak juga kalau misalkan setiap hari gurunya seperti ini, wah seru banget ya Bu Kori. Balap-balapan di leaderboard-nya. Iya, Terus gurunya juga balap-balapan. ngasih hadiah ya. Dikasih hadiah, tentu. Oke, Bapak Ibu guru dan anak-anak mungkin di sini ada yang mau bertanya langsung kepada narasumber kita kali ini. Silakan bisa langsung di kolom chat atau langsung buka mic juga boleh ya. Silakan. Boleh. Ada mungkin dari siswa atau dari Bapak Ibu guru yang mau bertanya, silakan. Adakah yang mau bertanya dari siswa? Itu ada Pak itu dari Ponpes Al-Ihsan. Saya Bu Kori, Pak Ramdan. Oh, Bapak Ramdan. Silakan. Nggak dibuka ininya lagi ini biasa. Oke. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Kori, Pak Ate, Bu Awit semuanya. Menarik sekali ya. Jadi membuat pembelajaran juga mengerjakannya tidak boring tadi. Saya agak ketinggalan sedikit tadi karena ada telepon. Kalau ini Bu Kori tadi kan ketika mengerjakan tuh ada musiknya tuh. Ya. Nah, si suasana musik itu bisa kita atur sendiri atau dia sudah bawaan dari sana? Oke. Ini ditamu dulu apa langsung jawab ya Pak Opik? Langsung jawab aja Bu Kori, sambil nunggu yang lain berpikir untuk bertanya. Soalnya kan untuk kebutuhan PAI, kalau ada Quran mungkin ada suasana religiusnya gitu. Nah, betul. Apalagi Pak Ramdan ini suka nyanyi ya. Ya, nanti backsound-nya bisa dirubah ya. Nah, gitu. Gimana Bu Kori? Bisa dirubah nggak sebetulnya? Nah, sayangnya untuk tem sama sound ini udah default dari Quizzes. Tapi saya nggak tahu ya kalau versi yang super karena saya belum pakai. Cuman kalau untuk yang versi basic, themes-nya tadi kan ada muncul themes-nya tuh kalau yang live itu ada dua jenis gitu. Itu untuk versi yang basic. Nah kalau yang super saya belum tahu, mungkin bisa ya. Tapi sejauh ini karena saya baru pakai yang basic, jadi kalau di basic tuh nggak bisa Pak. Jadi default aja sih sound sama themes-nya itu bawaan dari Quizzes-nya gitu. Oh iya, siap. Iya, mungkin Bapak nanti bisa buatnya di memes-nya Pak. Jadi kalau siswa udah bener satu soal, nanti Bapak upload gambar Bapak langsung lagi senyum, misalnya selamat gitu. Kalau pengen gurunya muncul gitu ya di gambar tiap soal itu bisa Pak. Ada Kayak animasi gitu ya Bu Kori? bentuknya gambar sih. Gambar. Jadi, misalnya Pak Ramdan lagi senyum terus bilang selamat, atau misalnya ada foto siswa. Kayak emoticon gitu ya Bu Kori ya? Oke, siap. Disebutnya memes di sini. Nanti bisa itu bikin sendiri gitu Pak. Tapi kalau ini satu lagi Bu Kori,
Tadi kan nggak ada contoh yang video gitu ya. Tadi hanya tekstual aja ya, teks. Jadi soal teks. Kalau misalkan ada soal video atau ada soal yang dilampirkan audio, mungkin si musik itu dia berhenti sendiri ya? Ya, ya otomatis berhenti sendiri. Tapi nggak fokus ya Pak. Fokusnya nanti ke video sama audionya. Oke, siap. Super bisa ya. Untuk video dan audio itu khusus untuk yang super ya, yang berbayar. Gitu. Oh iya betul. Oke. Ada lagi. Terima kasih Pak Ramdan. Oke. Sama-sama Bapak, terima kasih. Ini juga ada pertanyaan dari room chat Bu Kori, dari Ibu Ewi. Ini selain nilai yang dapat diakses di Classroom, apalagi kelebihan lainnya bila Quizzes ini dan Classroom diintegrasikan. Terus bisa didemokan nggak, Bu Kori, video atau respon dari emoticon atau tadi memes gurunya? Oke, selain nilai yang dapat diakses di Classroom, apalagi kelebihan lainnya bila Quizzes dan Classroom diintegrasikan. Sebenarnya si Quizzes ini kan fungsinya dia itu sebagai platform yang menambahkan gamifikasi ya, karena di Classroom itu kan boring ya sebenarnya, nggak ada, cuma kita ngasih soal, siswa jawab, itu tidak menarik gitu, dia tampilan juga formal sekali. Nah, salah satu kelebihan itu yang sebenarnya ingin diangkat itu adalah adanya gamifikasi itu yang nggak ada di Classroom gitu, untuk kemudahan akses, terus akses nilai, terus tadi siswa bisa langsung cek ya, bisa langsung cek, udah tahu nih ada tugas dari Classroom, itu kelebihan lainnya. Tapi sebenarnya fitur yang ingin coba tujuannya digabungkan Quizzes dengan Classroom itu adalah dari gamifikasinya Bu Eli. Karena di Classroom itu tadi nggak ada gamifikasinya, sebenarnya itu tujuan utamanya. Gitu. Terus apa nih, bisa didemokan yang ada video. Yang video itu untuk super ya Bu Eli. Kalau respon emot guru ini ada di menu ini. Sebentar, saya coba share screen ya. Nah, ada di menu, di sini ada memes. Nanti Bapak Ibu bisa buat meme sendiri, misalnya untuk jawaban benarnya pengen nambahin foto, gimana, nanti tinggal di-upload di sini, bikin dulu fotonya, foto Bu Eli misalnya sambil nari ya Bu ya, terus jawabannya benar, nanti tinggal di-upload di sini. Gitu. Karena tadi saya nggak pakai memes ya, tapi untuk defaultnya sendiri Quiz punya memesnya itu kalau yang pernah coba lihat memesnya itu misalnya ada gambar binatang gitu, ada gambar orang, yang memesnya standar sih itu, gitu kira-kira. Oke, cukup ya Ibu Eli, terima kasih atas pertanyaannya. Yang lain mungkin satu pertanyaan lagi. Dari siswa, mungkin ini dari siswa harus ada testimoni nih. Gimana rasanya setelah menggunakan Quizzes ya? Iya, tadi siapa yang di Leaderboard yang pertama tuh siapa? Celia ya? Celia, mana Celia? Celia bisa open mic-nya. Celia, ada Celia? Mana? Ada Celia nggak? Oke, gimana Celia? Halo, Celia share dong. Udah pernah coba pakai Quizzes sebelumnya? Oke, udah. Sudah, Bu Kori sudah menyambut. Oh, sudah. Oke, gimana? Gimana, Celia? Setelah menggunakan Quizzes tadi? Apa ya? Lebih gampang aja, lebih gampang, terus nggak terlalu lebih gampang, terus lebih rame mungkin daripada kalau cuma ngerjain tugas yang dikasih ke kelas doang. Karena kan kayak bentukannya bisa kayak polling, terus ya multiple choice, terus ada yang bisa pilih dulu, yang daripada cuma dikasih tugas terus harus dipoto dengan kayak bisa aja. Oke, lebih mengasihkan ya Celia ya. Oke, terima kasih Celia. Terima kasih Celia. Oke, Bu Kori, mungkin setelah 3 pertanyaan tadi,
kalaupun misalkan tidak puas dengan pelatihan hari ini, bisa langsung ya ke Bu Kori, bisa langsung share gitu secara personal ke Bu Kori. Karena menarik Bu Kori, karena ya itu, walaupun ada kekurangannya, tetapi bagaimana tujuan utamanya adalah bagaimana siswa nggak ke distract sama aplikasi lain. Itu ya. Oke. Terus Google Classroom ini juga, integrasi Google Classroom dengan Quizzes ini diharapkan dapat menyenangkan baik bagi siswa maupun guru yang membuat tugas. Seperti itu. Terima kasih Bu Kori untuk untuk materi hari ini. Jangan lupa kepada peserta juga yang sudah bergabung untuk mengisi link presensi yang sudah di-share ya, sudah di-share di kolom chatroom. Diisi dulu ya, itu ada form yang harus diisi. Silakan Bapak Ibu dan murid-murid untuk mengisi. Dan kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama, kegiatan hari ini dilancarkan dan tidak ada hambatan sedikit pun, dan penjelasan dari Bu Kori pun cukup menarik, dan kita mudah-mudahan bisa diterapkan di next yang akan datang ya. Baik, kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih juga kepada Ibu Kori sebagai narasumber yang sudah memaparkan materi. Semoga apa yang sudah diberikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan mungkin saya sebagai moderator undur diri dari hadapan Ibu Bapak dan anak-anak. Saya kembalikan kepada host kita, kepada Ibu Awit Gending Andriani, SPD. Silakan Ibu Awit. Baik, terima kasih Pak Taufik telah menjadi moderator pada hari ini, dan Ibu Kori untuk menjadi pemateri pada siang hari ini. Ya, bagaimana semuanya? Cukup asik kan materi hari ini yang telah diberikan oleh Ibu Kori? Asik. Jadi sedikit ulasan lagi ya untuk penjelasan mengenai integrasi Quizzes dan Google Classroom ini. Jadi bahwa dengan adanya integrasi Quizzes dan Google Classroom ini, kegiatan evaluasi pembelajaran melalui gamifikasi ini dapat lebih menyenangkan. Ya, kita semua juga tadi sudah mencobanya ya bersama-sama. Saya juga mencoba dan skornya tidak terlalu besar. Karena gimana ya, rasanya ada deg-degannya juga, ada dengan dipadukan dengan musik-musik ya, jadi asik banget lah. Pokoknya beda dari evaluasi-evaluasi lainnya atau kuis-kuis lainnya. Jadi Bu Awit remedial ya? Aduh, harus remedial ya. Baik, alhamdulillah seluruh rangkaian webinar hari ini telah dilaksanakan. Jangan lupa mengisi link absen yang sudah ada di room chat ya untuk semuanya. Sebelum mengakhiri, mari kita foto bersama dulu. Mohon dinyalakan dulu ininya ya. Videonya dinyalakan dulu. Angkat tangan semuanya, dadah dulu. Ibu, Aira izin nggak on cam soalnya kameranya lagi rusak. Oh iya. Ya. Untuk yang bisa kita ini dadah-dadah dulu ya, kita di video nih. 1, 2, 3. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini. Dilanjutkan Pak Atef, Bu Kori, Bu Awit dengan program lainnya. Aduh. Insya Allah Bapak. Semoga ya bisa ada wadah ya. Berlanjut. Dan difasilitasi juga. Amin. Iya, amin. Sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak instruktur kita, yaitu Bapak Rizky. Bapak Rizky, ada kan Pak Rizky? Halo. Ya, halo Ibu. Ya, terima kasih Pak sudah hadir. Ya, terima kasih ya, sukses ya. Memantau kita semua ini di sini. Kepada sekali lagi kepada Ibu Kori, kepada Pak Taufik, terima kasih, dan seluruh peserta webinar yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua.
Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya selaku host. Semoga kedepannya kita dapat menambah ilmu lagi bersama-sama. Amin. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu, Terima Bapak. kasih Ibu, Bapak. Terima kasih Ibu, Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih Ibu, Bapak. Ya, sama-sama ya.